Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wal muallimina wa talabatana wa talibatina min yauminal hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yauminal hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yauminal hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Firmandi Salah LC MPDI, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi, yang kami hormati pula ibu-ibu semua Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang telah hadir di studio RRI ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah hingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali dalam acara khusus Ramadan 1444 Hijriah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta saudaranya, para sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya yang insya Allah akan menjalankan syariat dan ajarannya dengan istiqomah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Pendengar dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang telah hadir di studio RRI ini, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1444 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa
RRI Serui. Bersama saya, Ibu Hajah Laili Saadah, insya Allah akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Di studio ini telah hadir ibu-ibu dari Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Semoga dalam selalu keadaan sehat dan bisa menjalankan puasa hingga akhir nanti. Amin. Dan hadir juga bersama kami Bapak Ustadz Firmandi Saleh LC MPDI sebagai narasumber pada sore hari ini. Semoga tetap selalu sehat ya Bapak Ustadz. Alhamdulillah. Pendengar dimanapun Anda berada dan Ibu dari Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang telah hadir di studio RRI Serui. Topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah Hakikat Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk memperlancar jalannya acara ini, mari kita sama-sama acara ini buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tausiah singkat yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Firmandi Saleh LC MPDI. Kepada Bapak Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi, senang sekali pada kesempatan ini kita kembali bermuajahah, bertatap muka dalam acara yang sama-sama dinantikan oleh seluruh kaum muslimin, utamanya pada sore hari ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sungguh kesyukuran yang besar atas tersampaikannya umur kita pada bulan Ramadan hari ini, juga atas berkat izin Allah lah yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka patutlah kita untuk kiranya senantiasa bersalawat kepada beliau. Sungguh tema yang amat sangat menarik, karena tidak hanya membicarakan tema Lailatul Qadar, tapi membicarakan hakikat dari Lailatul Qadar. Bukan hanya Lailatul Qadarnya yang diminta untuk kita terangkan, tapi hakikat. Ibarat pohon kelapa, kita tidak hanya diajak berbicara tentang batang, bicara tentang kulit, sabuk, tapi diminta untuk membicarakan isi yang bisa dikonsumsi, yang bisa dimakan. Maka ibu-ibu sekalian yang kami hormati, serta para pendengar, pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada kita suatu malam yang mana keagungan malam itu tidak pernah berubah dari keagungan malam yang turun sejak zaman Nabi. Nilai yang turun pada zaman Nabi sama dengan nilai yang turun pada sahabat, sama nilainya dengan yang turun pada tabi'in, sama nilainya sampai hari ini, tidak berkurang sedikit pun. Lailatul Qadar disebut sebagai Lailah karena itu mengacu kepada kondisi malam yang gelap menuju terang. Malam itu kalau kondisi gelap menuju yang lebih gelap itu namanya lailun. Tapi kalau malam, kondisi malam menuju kondisi yang terang namanya lailatun. Jadi lailun menuju semakin gelap, lailatul menuju semakin terang. Makanya Lailatul Qadar itu mengindikasikan suatu malam yang keadaan malam itu menuju kepada lebih terang. Biasanya kita sebut dengan istilah dini hari. Masih malam tapi sudah menuju terang. Kemudian qadar itu bisa bermakna kemuliaan, bisa bermakna pengaturan, bisa bermakna takaran. Lalu disatukan menjadi satu kata. Lailatul Qadar berarti malam kemuliaan, yang mana malam itu diatur semua aturan, ditakar semua takaran. Saya membicarakan sedikit saja tentang Lailatul Qadar ini, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah jawaban dari kegundahan Rasulullah Muhammad SAW setelah beliau dikabarkan betapa panjang usia umat terdahulu, betapa kuat badannya,
betapa besar fisiknya. Sudah fisiknya besar, kuat, umurnya panjang. 600 tahun di umat Ibrahim, 700 tahun di umat Nabi Nuh, bahkan nabinya sendiri 900 tahun, ratusan tahun usia itu. Nabi gundah ketika Allah memberitahukan kepada Nabi bahwa umatmu adalah sitina bainas sitina wa sab'in. Umatmu hanya antara 60 sampai 70 saja. Maka muncul kegundahan. Kok bisa yang dulu 600, 700, 900, bagian kita nih hanya 60, 70 saja. Maka kegundahan itu dijawab oleh Allah dengan menurunkan suatu malam yang nilai satu malam itu kualitasnya lebih besar dari kualitas 83 tahun pada umat-umat terdahulu. Kita bayangkan kalau ternyata 10 tahun Ramadan kita ketemu, 10 kali Lailatul Qadar, berarti ada 800 tahun nilai yang bisa ditemukan oleh umatnya Nabi Muhammad. 10 tahun Lailatul Qadar itu sudah setara dengan seluruh usia umat-umat terdahulu. Itu yang pertama. Jadi Rasulullah terjawabnya kegundahan Nabi setelah beliau dibandingkan usia dan kualitasnya terkait ibadah-ibadah orang-orang terdahulu. Yang kedua, Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa segitu adilnya Allah sehingga ajaran yang turun pada Nabi Muhammad itu juga turun pada kita tanpa mengalami perubahan. Pada zaman Rasul turun Lailatul Qadar, di zaman kita turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang ada sekarang tidak ada bedanya dengan Lailatul Qadar yang turun pada zamannya Rasul. Menunjukkan kualitas agama Islam itu tidak berubah dari awal sampai sekarang. Kemudian yang terakhir, dari mana kita tahu istilah Lailatul Qadar itu? Sebab zaman kita dengan zaman Nabi terlampau 1,5 abad. Hampir 15 abad. 1.500-an tahun jauhnya. Dan jarak kita dari daerahnya Nabi itu 9.000 kilometer lebih. 9.000 kilo jauh jaraknya, jauh zamannya. Terus dari zaman yang jauh itu dari mana kita nyampe istilah Lailatul Qadar itu? Ternyata yang pertama nyampe melalui kitab yang tidak pernah berubah. Quran itu tidak pernah berubah walau setitik, walau sebaris, walau sekata. Yang dibacakan tadi MC itulah yang nyampe ke kita. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Ada satu ilmu di dalam Quran, dalam ulumul Quran, kalau ada satu ayat yang disebut satu kali itu berarti bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Misalnya wallahu anzala minas sama'i ma'an, sekali disebut Allah turunkan hujan dari langit, boleh jadi hujan, boleh jadi tidak. Kalau Allah bicara pada ayat yang sama 2 kali, maka itu berarti pasti terjadi, tapi manusia boleh ikut campur. Misalnya ayat tentang embargo Palestina terhadap Israel terhadap Palestina, itu pasti terjadi, sudah pasti terjadi, tapi ada campur tangan manusia. Apakah campur tangan si A atau si B dan campur tangan kita untuk memberikan bantuan dan lain-lain sebagainya. Pasti terjadi, tapi ada campur tangan manusia. Yang terakhir adalah kalau sampai ayat itu disebut 3 kali berturut-turut, itu pasti terjadi, tidak mungkin kita ikut campur. Pasti terjadi dan mutlak terjadi, tidak ada campur tangan manusia. Salah satu di antara ayat-ayat yang diulang sampai 3 kali, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Apa Al-Qari'ah itu? Hari kiamat. Kiamat itu pasti terjadi dan tidak ada campur tangan manusia. Tapi ada satu lagi yang diulang Allah 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi 3 kali diulang. 3 kali ini kata ulumul Quran dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, kitab Imam As-Suyuti, beliau mengatakan 3 kali itu mengindikasikan pasti terjadi dan akan selalu terjadi tanpa boleh dicampuri oleh manusia. Jadi demikian ibu-ibu sekalian, dari Quran kita ketemu nama Lailatul Qadar. Kemudian dari Nabi sendiri mengatakan, qad adallakum syahrun azim, akan tiba pada kalian suatu bulan yang agung, satu bulan yang agung. Kata Quran, kata Nabi akan datang, berarti pada waktu itu belum datang. Akan datang pada kalian satu bulan yang agung.
Fihi syahrun mubarak, bulan itu adalah bulan yang berkah. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi redaksi Quran yang datangnya dari Allah memberitahu kita tentang kedatangan Lailatul Qadar, dan redaksi hadis yang sumbernya dari Nabi juga mengajarkan kita tentang kedatangan Lailatul Qadar. Demikian juga yang mewarisi Nabi, sahabat diwarisi tabi'in, tabi'in diwarisi tabi'in, mereka semua mengajarkan, menyampaikan kepada kita akan datang suatu malam di setiap bulan Ramadan, suatu malam yang disembunyikan oleh Allah agar kita masing-masing mencari dan berjuang, berusaha agar malam itu bisa kita dapati. Barangkali demikian kecil saja sekilas tentang Lailatul Qadar. Kiranya masih ada yang perlu untuk kita perjelas atau ada yang penasaran pada ibu-ibu sekalian, silahkan kami buka kesempatan. Terima kasih. Demikianlah tadi tausiah singkat dari Bapak Ustadz. Mungkin ibu-ibu mungkin ada yang mau dipertanyakan kepada Bapak Ustadz. Silakan Ibu, siapa yang ada? Saya Pak Ustadz yang ingin bertanya, mengapa malam Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus Bapak Ustadz, mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu Kartika yang mempertanyakan kenapa Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan. Sesungguhnya dia disebut kemuliaan karena berkumpul 3 kemuliaan utama. Yang pertama, Lailatul Qadar itu mulia karena di dalamnya turun sesuatu yang mulia. Apa itu? Yakni turunnya Al-Quran. Awal sejarah membuktikan bahwa Al-Quran yang mulia itu turun di malam yang mulia, sehingga malam yang dituruni sesuatu yang mulia itu disebut sebagai malam kemuliaan. Yang kedua, malam itu disebut mulia karena nilainya yang mulia khairum min alfi syahrin, yang berbeda dengan nilai malam-malam yang lainnya, yang berbeda dengan kualitas daripada nilai ibadah dan lain-lain kebaikan-kebaikan yang lain pada malam-malam yang lain. Yang ketiga, disebut malam yang mulia sebab malam yang mulia itu menjadikan Lailatul Qadar sebagai sesuatu hadiah utama kepada umat yang mulia dari umatnya Nabi yang paling mulia. Sesungguhnya Ibu, Ramadan itu sudah ada sejak dahulu. Nabi-nabi terdahulu sudah ketemu Ramadan, tapi Ramadan nanti menjadi mulia ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan malam kemuliaan pada bulan Ramadan itu baru turun pada bulan Ramadannya Nabi Muhammad. Bulan Ramadan pada nabi-nabi yang lain belum. Karena itulah dia disebut malam yang mulia, karena sebelumnya tidak pernah ada. Nabinya mulia, yang diturunkan mulia, yang menurunkan mulia, yang mengantarkan juga mulia, sehingga malam tempat turunnya, waktu turunnya juga disebut malam yang mulia. Demikian Ibu, terima kasih. Demikian, mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan Ibu. Saya Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Ibu Dewi Sukawati. Di sini saya akan bertanya Pak Ustadz, apakah Lailatul Qadar itu hanya pada malam ganjil saja, sehingga apakah Lailatul Qadar itu hanya pada malam ganjil, sehingga ada kemungkinan kecenderungan menurunkan intensitas ibadah kita pada malam genap. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, jadi pertanyaan yang bagus. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu disembunyikan oleh Allah kapan waktunya, agar kita semua tetap berusaha mencarinya, mau itu ganjil mau itu genap. Akan tetapi
dari mana kita mengetahui istilah ganjil itu dari Rasulullah sendiri. Ketika Rasulullah ingin menyampaikan kita kapan Lailatul Qadar itu turun, ada kaum dari Bani Khazraj dan Aus yang berselisih di waktu yang sama, di tempat yang sama. Saat Nabi mau sampaikan ada yang berselisih, maka dibatalkan oleh Nabi untuk menyampaikan kepada kita kapan turunnya. Sehingga Nabi berkata kepada para sahabatnya, sebenarnya pada saat ini saya ingin sampaikan kepada kalian kapan turunnya Lailatul Qadar, tapi karena kalian berselisih, maka carilah pada 10 malam terakhir di malam-malam yang ganjil. Penting untuk kami sampaikan bahwa yang disebut malam ganjil itu tidak selalu bermakna malam dalam hitungan yang ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada kalanya makna malam ganjil itu adalah malam yang tidak sama dengan malam yang lainnya. Hari ini ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Padilla berpakaian hijau, ternyata tiba-tiba ada yang datang pakai baju merah, itu disebut ganjil. Begitupun keadaan yang berbeda dengan keadaan yang lain itu disebut ganjil. Di kaki kiri pakai sepatu, kaki kanan pakai sandal, itu disebut ganjil. Sehingga kita diminta untuk mencari pada malam ganjil, ada kalanya tidak bermakna pada malam hitungan ganjil, tapi malam yang berbeda keadaannya dengan malam-malam yang lain. Jangan kita katakan nanti cari Lailatul Qadar pada malam yang ganjil hitungannya 21, 23, 25. Sehingga kalau bukan malam yang hitungan ganjil, intensitas ibadahnya berkurang. Ayo kita sholat tahajud, kamu duluan sudah, karena sekarang bukan malam ganjil. Nanti saya besok baru tahajud, karena besok malam ganjil. Itu kekeliruan di dalam memahami makna malam ganjil. Jadi kalau ibu merasa bahwa Lailatul Qadar itu turun di malam ganjil, maka carilah. Boleh di malam hitungan ganjil atau malam ganjil dalam makna berbeda malam itu dengan malam-malam yang lainnya. Intinya cari di setiap malam, sebab bila ibu berusaha di setiap malam, tidak mungkin tidak ketemu. Tidak mungkin terlewat. Baik, begitu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang lain Ibu? Silahkan. Saya Pak Ustadz, yang saya mau tanyakan, supaya kita bisa yakin bagaimana mengetahui malam itu malam Lailatul Qadar. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus Pak Ustadz. Mungkin mohon penjelasannya selanjutnya Pak Ustadz. Ya, pertanyaan ini meminta kita untuk membuka batok kelapa supaya ketemu isi nih. Maksudnya minta supaya langsung diberitahukan bagaimana cara mengenali itu malam-malam yang ganjil. Itu malam Lailatul Qadar. Baik ibu-ibu sekalian, kami sampaikan referensi-referensi yang sangat akurat, baik daripada Al-Quran, hadis maupun isti'malnya para ulama. Mohon diingat karena ini amat sangat penting. Al-Quran sebenarnya sudah memberikan kode terkait kapan turunnya Lailatul Qadar. Bagi orang yang mengerti gramatika bahasa Arab, dengan membaca Lailatul itu sendiri sudah mengetahui. Saya tadi katakan Lail adalah malam yang semakin malam, sedangkan Lailatul adalah malam menuju yang lebih terang. Berarti indikasi waktu turunnya adalah menjelang dini hari. Ya, itu yang pertama. Makna Lailatul itu menunjuk kepada waktu dini hari. Yang kedua, hadis itu sudah memberikan kita gambaran terkait spesifikasi tanda-tandanya. Menurut Rasulullah, ada 2 tanda-tanda besar ketika Lailatul Qadar itu diturunkan. Yang pertama, tanda-tanda fisik yang mampu kita pandang, yang mampu kita perhatikan menurut nas yang diajarkan Nabi sendiri. Yang pertama, tanda fisik yang harus kita amati adalah ghurubis syamsi bisyafaqil ahmari ahmaran, yakni tenggelamnya matahari pada malam akan datangnya bulan Ramadan dalam keadaan merah semerah-merahnya. Ya. Menjelang berbuka puasa, matahari akan tenggelam dengan keadaan yang merah dan lebih merah dari biasanya. Pertanyaannya, apa ibu-ibu biasa lihat matahari menjelang buka puasa? Apa lihat kue? Ya. Tentu saja terkadang kita luput dari tanda yang pertama ini karena kita sibuk sedang berhadapan dengan kue.
Yang ada di hati ketika waktu yang bersamaan bukan Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar, tapi saya yakin lebih cenderung Allahumma laka sumtu. Ya, doa buka puasa lebih cenderung itu. Ya. Sehingga luput tanda pertama. Itu disebut tandas sebelum terjadi. Yang kedua, tandas ketika terjadi. Saya tidak mampu bercerita banyak kecuali apa yang disampaikan Nabi. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari ketika Lailatul Qadar itu turun, keadaan langit itu terang benderang. Angin bertiup sepoi, tidak panas, tidak dingin, tidak ada mendung-mendung dan lain-lain sebagainya. Semuanya terang. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa yang disebut kondisi alam itu bermakna kondisi alam di tempat turunnya Lailatul Qadar. Misalnya, kalau ternyata Lailatul Qadar itu turun di Serui, berarti keadaan itu kelihatan di Serui. Kalau turunnya di Arab, maka Lailatul Qadar dan tanda-tanda alamiahnya itu kelihatannya di sana. Begitu kata. Tapi tidak mengapa kalau ada ibu-ibu yang tengah-tengah malam keluar rumah lihat-lihat langit. Nanti ditanya, kenapa ibu? Tidak apa-apa pak. Cari Lailatul Qadar itu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, pada hari itu tidak ada lolongan anjing sekalipun di tempat yang banyak anjing. Tidak ada lolongan anjing sekalipun di tempat yang banyak anjing. Itu bermakna boleh jadi kondisinya di tempat yang akan diturunkan, tapi ulama mengatakan boleh jadi di semua tempat. Boleh jadi di semua tempat. Kita sering mendengar istilah begini, anjing melolong berarti dia lihat sesuatu. Ya kan? Kalau dia melolong bermakna melihat sesuatu yang buruk. Tenang dan tidak ada lolongan bermakna melihat sesuatu yang baik. Begitu. Jangan cuma tahu ketika dia menggonggong, cari tahu juga ketika tidak menggonggong. Kemudian yang ketiga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada malam turunnya Lailatul Qadar itu, malam itu pohon-pohon itu seolah-olah condong mengarah ke timur. Itu bisa disaksikan di semua tempat. Selanjutnya setelah turun pada malam harinya, besok paginya matahari terbit dalam keadaan tidak menyilaukan mata. Matahari itu sumber cahaya. Yang tadi malam turun malaikat tanazzalul malaikat warruh juga adalah cahaya, tapi cahaya malaikat jauh lebih terang dari cahaya matahari. Ibarat lampu itu dinyalakan pada malam hari, seterang-terangnya lampu akan hilang terangnya karena ada cahaya yang lebih terang. Maka besok tidak akan terlihat silau matahari itu. Begitu. Tapi ada tanda yang kedua yang lebih penting untuk kita perhatikan, adalah berubahnya kondisi rohania seseorang yang merasakan semangat, tiba-tiba semangat mau melaksanakan kebaikan. Sebenarnya sudah mau tidur, lagi pegang HP, tiba-tiba tergerak hatinya, simpan dulu HP, ambil wudhu, laksanakan sholat. Itu tanda-tanda Lailatul Qadar yang paling utama. Ada orang yang sebenarnya tidak ada keinginan, tiba-tiba langsung tergerak hatinya, ambil wudhu, buka Quran. Jadi kondisi ruhaniah yang bisa dirasakan oleh seseorang bahwa malam itu Lailatul Qadar adalah tiba-tiba berubah keadaannya untuk lebih semangat melaksanakan ibadah. Demikian Ibu, terima kasih. Masih ada waktu mungkin. Ibu ada yang tanya lagi? Silakan. Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya mau bertanya, itu apa yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kemudian apa yang kita kerjakan saat kita mendapatkan Lailatul Qadar itu? Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang bagus sekali Pak Ustadz, mungkin nanti bisa untuk kita semua. Ya, jadi ini nyambung dengan pertanyaan ketiga. Kalau sudah tahu malam itu malam Lailatul Qadar, maghribnya ketahuan, malamnya ketahuan, besoknya ketahuan. Kalau sudah tahu kita ngapain? Sayyidatina Aisyah, istrinya Rasulullah, pernah bertanya hal yang sama. Ya Rasulullah, kalau malam itu aku ketahui adalah Lailatul Qadar, ini indikasi hadisnya berarti malam Lailatul Qadar itu bisa diketahui. Ya, karena Sayyidatina Aisyah bertanya, kalau malam itu aku tahu ya Rasulullah, sudah aku temukan bahwa malam itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Kata Rasulullah, aktsiru min qauli, perbanyaklah engkau membaca Allahumma innaka afuwum tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwum tuhibbul afwa fa'fu anna. Coba sama-sama. Allahumma innaka afuwum tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang dibaca. Kan biasa kita dengar di masjid-masjid. Allahumma innaka afuwum tuhibbul afwa
fa'fu anna. Itu yang paling banyak dibaca. Yang kedua, usahakan pada malam hari itu tidak putus kita punya ibadah. Yang disebut berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Tadi dia puasa, kalau berkah puasanya berarti dia nanti akan ikut sholat tarawih. Kalau tarawihnya berkah berarti nanti dia akan bertambah lagi kebaikannya. Kalau kebaikannya malam ini berkah berarti besok dia puasa lagi. Begitu. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Perbanyak baca doanya, zikir yang afdal yang diajarkan Nabi. Yang kedua, perbanyak ibadah dan perbanyak sifat ar-raja. Raja itu rasa harap. Ya Allah, aku tahu malam hari ini Engkau atur seluruh ketentuan makhlukmu, maka berikan pengaturan padaku, pengaturan yang terbaik bagimu dan terbaik bagiku. Ya. Pengaturan yang terbaik bagimu, terbaik bagiku. Ibu boleh berdoa detail terhadap anakku ya Allah, yang namanya ini. Hatinya keras, lembutkan ya Allah. Terkait usahaku ya Allah, yang dulunya begini, jadikan begini ya Allah. Terkait diriku sendiri ya Allah, mendengar azan tidak tergerak, panggilan pengajian tidak mau ikut, robahlah ya Allah. Maka sifat ar-raja dan berharap penuh itu kepada Allah, itu sikap terbaik pada malam Lailatul Qadar. Demikian Ibu. Terima kasih. Mungkin Ibu, mungkin karena antusias dari ibu-ibu semua ini, kasih waktu 1 kali pertanyaan Ibu. Mungkin ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Pak Ustadz, jadi saya mau juga bertanya. Pertanyaan saya yakni apa hakikat dari Lailatul Qadar yang pertama, dan yang kedua, siapa seseorang itu yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, dan umat Nabi Muhammad mana yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Haji Fitri yang sangat bagus sekali Pak Ustadz. Silakan. Ya, Ibu Haji yang kami hormati, Lailatul Qadar itu adalah suatu bentuk keadilan Allah terhadap umatnya Nabi Muhammad, yang dengan ini memberikan kualitas pada umat Nabi, bukan hanya kuantitas. Sesungguhnya Allah mengatakan lebih baik dari 1000 bulan, sebenarnya bukan 1000 bulan. Kenapa mengatakan 1000 bulan? Karena di kalangan Arab itu ibu-ibu, ini untuk informasi, bahwa Arab itu tidak punya bilangan lebih dari 1000. Beda dengan kita. Ada namanya 1001, 1002, ada namanya 1 juta, ada namanya 1 miliar, masih ada lagi 1 triliun. Kalau Arab tidak ada. Arab itu hitungan hanya sampai 1000. Jadi Al-Quran mengatakan khairum min alfi syahril, lebih baik dari 1000 bulan. Itu makna kiasan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seluruh bilangan tertinggi yang engkau miliki. Itu karena turun di Arab jadi ngomongnya 1000 bulan. Seandainya turun di Indonesia mungkin bunyinya lebih baik daripada 1 triliun bulan. Begitu ya. Hanya karena di Arab tidak ada lagi jumlah hitungan di atas 1000 sehingga dikatakan 1000. Makanya ada istilah khairum min alfi syahrin. 1000 bulan itu alfi syahrin. Kata khairun itu bermakna jauh lebih banyak daripada itu, ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah bentuk keadilan. Yang kedua adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Makna takhdid namanya. Makna takhdid itu kalau ternyata memang pas 1000 bulan dibagi 12 bulan, maka nanti kita akan dapat 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Sekali dapat Lailatul Qadar itu sudah menutup usia kita seluruhnya. Ada yang usia 80 tahun di sini? Tidak ada. Ada yang usia 60 tahun? Tidak ada. Sekali ketemu Lailatul Qadar, seluruh kekurangan usia tertutupi. Ya. Jadi kenapa orang kemudian tidak bersungguh-sungguh pada Lailatul Qadar? Karena tidak mengenali hakikatnya. Tidak mengenali bahwa itu malam pengaturan. Dia tidak mau sial, tapi tidak pernah minta kepada Allah supaya dia tidak sial. Dia mau usahanya bagus, tapi tidak menunggu malam ketika usaha bagus itu dicatat. Ya, sebagai contoh Ibu, Allah membagi rezekinya bangsa jin itu pada pertengahan malam. Setelah bangsa jin selesai, masuk waktu fajar, waktu subuh, dibagi rezekinya manusia.
Setelah waktu subuh menjelang pagi dibagi rezekinya binatang, ayam dan lain-lain. Pada saat manusia ini dibagi rezekinya, dia dalam keadaan tidak raja, tidak dalam keadaan berharap, dia tidak dalam keadaan ibadah, dia dalam keadaan masih ngorok. Sehingga rezeki yang seharusnya datang ke dia dialihkan ke binatang. Itulah muncul istilah rezeki dipatok ayam. Sebenarnya bukan dipatok ayam, tapi rezeki yang seharusnya kepada manusia dialihkan ke binatang, sehingga binatanglah yang menikmati rezekinya manusia itu. Begitu. Makanya itulah kenapa pada hari ketika kita mau lebaran punya 10 ekor ayam, yang 5 dipotong. Kenapa yang 5 bisa hidup? Kenapa kita tidak pilih yang 5 itu? Kenapa pilih yang 5 ini? Demikian Allah mengatur rezekinya yang 5 ini untuk ditambah-tambah masa hidupnya, karena mengambil masa hidupnya tadi yang tidur ngorok itu. Ya, jadi begitu. Nah sekarang kita dikasih bukan hanya rezeki yang mau diatur ini, seluruh urusan. Yang mana disebut seluruh urusan? Min kulli amrin. Itu bahasanya Quran. Terkait seluruh urusan. Urusan kesehatan diatur, urusan rezeki diatur juga malam itu, direvisi setiap tahun. Urusan baik buruk diatur, urusan untung rugi diatur. Maka coba seandainya orang semua tahu, mereka semua tidak akan tertidur pada malam hari itu, karena berharap pengaturan yang terbaik. Hanya saja kita bilang, tidak apa-apa, tahun depan juga ada. Ya kan? Itu. Padahal tahun depan dia yang tidak ada, ya. Ramadan ada, dia yang tidak ada. Maka muncul kalimat la tastakid dima amir rahilati Ramadan, jangan engkau menangis karena perginya bulan Ramadan. Walakin astaki idza jaa Ramadan wa antar rahil. Takutlah engkau, menangislah engkau sejadi-jadinya kalau Ramadan datang lagi dan engkau yang telah pergi. Nah begitu. Jadi lakukan sebaik-baiknya, manfaatkan sebaik-baiknya, karena turunnya disebut mulia, lebih mulia daripada yang kita tahu. Pengetahuan kita hanya sampai situ, tapi kemuliaan Lailatul Qadar jauh lebih daripada yang kita ketahui itu. Demikian Ibu, mana yang berhak mendapati Lailatul Qadar itu? Yang bersungguh-sungguh, yang merasa besok masih hidup tidak akan dapat, yang merasa nanti sudah tahun depan bisa juga, tidak akan ketemu. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, siapa orang itu? Boleh jadi saya, boleh jadi ibu, boleh jadi siapa saja yang bersungguh-sungguh. Demikian lebih dan kurangnya, jawabannya mohon dimaafkan. Saya serahkan kembali. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi tanya jawab dengan Bapak Ustadz. Mungkin acara ini sudah selesai, dan kami berharap kita semua yang hadir di kesempatan pada sore hari ini tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi sekaligus kita bisa pelaksana dan bisa mengamalkan yang didengar pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ustadz Firmandi Saleh LC MPDI. Semoga ilmu yang akan kita dapat pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kami semua dan untuk keluarga kami. Dan semoga di acara ini bisa mempertebal iman kita untuk semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu di studio dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah acara pengajian di studio RRI ini telah selesai. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan pengajian pada sore hari ini dapat menjadi jalan bagi kita semua untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Firmandi Saleh LC MPD. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan. Baik, ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, mari kita sama-sama tutup kegiatan risalah berbuka puasa pada sore hari ini dengan menundukkan hati kita seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap yang kita laksanakan senantiasa bernilai ibadah di sisinya.
Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibil mawahibis saniyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuhyi biha ruhana wa tarfa'u biha hujjatina wa nawwir biha qulubana. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana fi Ramadan. Allahumma sahih ajsadina fi Ramadan. Allahumma tawwil umurana wa ahsin a'malina warzuqna al-istiqamah fi Ramadan. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wal Islam kama nawwarta as-samaa'i wal ardi binuri syamsi ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamnim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummih wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang hadir di studio RRI ini dan dimanapun Anda berada, rasa terima kasih dan permohonan maaf kami sampaikan saya selaku pembawa acara bila ada kata salah dan baik itu kami sengaja ataupun kita tidak sengaja. Mari acara ini kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa khafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami dari keluarga besar Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. berkah puasanya, berkah Ramadannya, berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.